Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2561. Pil Emas. Pil Emas kelas 9. Di tengah kerumunan, serangkaian tangisan aneh terdengar. Apa yang dipegang Tang Yu di tangannya sebenarnya adalah pil obat emas yang bersinar. Tidak perlu menilainya, tentu saja itu adalah pil emas kelas 9. Di sampingnya, Tang Jinhua tercengang. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan melupakan putranya dan dipenuhi dengan kebencian di hatinya. Siapa sangka kalau Ye Yuan benar-benar memberi putranya pil emas kelas 9. Ayah, sudah aku katakan kan, kakak tidak akan melupakanku. Dia memurnikan pil untuk orang-orang itu sebelumnya hanya digunakan untuk latihan, kata Tang Yu. Setelah bertahun-tahun, dia sudah mengenal Ye Yuan dengan baik. Karena Ye Yuan menyempurnakan pil generasi Jasper, dia pasti tidak akan melupakannya. Oleh karena itu, ketika Tang Jinhua baru saja mengeluh, Tang Yu juga menyuruhnya menahan emosinya. Benar saja, yang terbaik telah disimpan untuknya. Terima kasih, kakak, Tang Yu berkata pada Ye Yuan dengan hormat. Inilah yang pantas kamu dapatkan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Yang lainnya sangat iri. Bisa berteman dengan guru Ye benar-benar suatu hal yang sangat membahagiakan. Tuan bangsa guru, apakah Anda sekarang yakin? Ye Yuan memandang Lin Lan dan berkata sambil tersenyum. Lin Lan sudah lama tercengang dengan teknik alkimia Ye Yuan. Yakin atau tidak? Tentu saja dia yakin. Seseorang yang mampu menyempurnakan pil generasi Jasper ke ranah pil emas kelas 9, apakah dia masih belum yakin? Dia juga seseorang yang menekuni jalur alkimia. Hanya saja dia puas dengan mempertahankan kedaulatan atas tanah terpencil di negeri timur, memegang kekuasaan dan otoritas yang besar, dan sudah lama kehilangan cita-cita aslinya. Kekalahan ini tidak dapat disangkal, sepenuhnya dan menyeluruh. Dia berbalik untuk pergi dengan tenang tanpa berkata apa-apa. Seseorang melihat guru negara meninggalkan kota, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Kaisar juga tidak mendesaknya untuk tinggal. Dia tahu bahwa kekalahan Lin Lan bisa dikatakan sebagai harapan yang hancur berkeping-keping. Menyaksikan pil pemurnian guru Ye hari ini sungguh sangat mengejutkan. Aku ingin secara resmi menetapkan Ye Yuan sebagai guru bangsa. Saya ingin tahu apakah Tuan Ye menyetujuinya. Selesai berbicara, Kaisar benar-benar membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yuan di depan umum. Ini adalah tingkat kesopanan tertinggi. Qiao Kai Yuan saat ini mengundang Ye Yuan, tidak memenuhi perjanjian taruhannya. Tapi tidak ada yang merasa ada yang salah. Ye Yuan layak mendapatkannya. Hanya berdasarkan kekuatan alkimia Ye Yuan, apa yang diperhitungkan oleh seorang guru bangsa. Faktanya, Ye Yuan sebagai guru negara masih dianggap merendahkan jika menolak jabatan yang sudah ditawarkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, karena yang mulia sangat sopan, maka Ye ini akan menerimanya dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Ketika seseorang mencapai Dao, unggas dan anjingnya juga naik ke surga. Kenaikan dominasi Ye Yuan membuat keluarga Tang menjadi keluarga besar nomor satu di negara timur dalam satu ikatan. Pasukan keluarga Tang segera menyebar ke seluruh negeri timur. Kaisar juga secara resmi mengumumkan kepada dunia luar bahwa pangeran kedua menjadi putra mahkota, dan akan mewarisi kekuasaan dalam 3 tahun. Orang-orang seperti keluarga Yang, Jiang Yu, dan Lu Yun, status mereka juga meningkat seiring dengannya di negeri timur. Saat semua orang mengira ombak telah mereda, insiden lain menyebabkan kegemparan di seluruh wilayah timur. Suatu pagi setengah bulan kemudian, langit mulai cerah. Kenapa seseorang berlutut di depan kediaman guru negara? Hahaha, apa yang aneh dengan ini? Sejak Tuan Ye menjadi guru bangsa, tak ada habisnya permintaan pil. Menurutku orang ini juga ada di sini untuk mencari pil, kan? Itu tidak benar, lihat dia, kenapa dia terlihat seperti guru bangsa? Guru bangsa, apakah kamu buta? Mengapa guru negara harus berlutut di depan rumahnya sendiri? Astaga, aku tidak sedang berbicara tentang guru negara Ye, itu mantan guru negara Lin. Lin Lan. Itu benar. Ini akan menjadi hal yang besar. Tuan Lin benar-benar pergi dan kembali, dan bahkan berlutut di depan kediaman guru bangsa. Menunggu sampai subuh, di depan gerbang kediaman guru negara sudah lama dikepung hingga air pun tidak bisa merembes masuk. Mantan guru negara berlutut di depan pintu guru negara saat ini. Hal semacam ini, ingin tidak menimbulkan keributan juga tidak akan berhasil.
Mengenai hal semacam ini, tentu saja tidak bisa menghindari orang memberi isyarat. Tapi Lin Lan tidak tergerak sedikit pun dan hanya berlutut lurus seperti itu. Tang Yu berjalan keluar dari kediaman guru negara, memandang Lin Lan, dan berkata dengan cemberut, untuk apa guru Lin melakukan ini? Saat ini, lengan Tang Yu yang terputus telah tumbuh dan tidak berbeda dari orang biasa. Selanjutnya, setelah dia meminum pil surgawi pendirian pondasi, kekuatannya juga meningkat pesat, menerobos ke surga Sublime kecil bagian atas. Setelah Ye Yuan pindah ke kediaman guru negara, Tang Yu menyerahkan semua urusan keluarga kepada Tang Jinhua untuk dikelola. Dia rela datang ke kediaman guru negara dan menjadi kepala urusan rumah tangga. Ketika Lin Lan mendengarnya, dia hanya berkata dengan dingin, saya di sini untuk mengakui dia sebagai guru saya. Akui sebagai gurumu. Ketika Tang Yu mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya lebar-lebar. Mantan guru negara yang agung, seorang alkemis surgawi kelas 2, ada di sini untuk mengakui seorang guru. Kerumunan di sekitarnya juga tersulut oleh beberapa kata ini. Mengakui guru, apa aku salah dengar? Lelucon yang luar biasa. Bukankah Tuan Lin adalah musuh bebuyutan Tuan Ye? Dia benar-benar akan mengesampingkan egonya dan berlutut di depan pintu Tuan Ye untuk mengakui guru. Tidak ada seorang pun yang mengira bahwa guru negara yang dulunya memandang rendah ke arah timur ternyata bisa mengesampingkan egonya dan berlutut di depan umum untuk ingin mengakui Ye Yuan sebagai gurunya. Dampak ini terlalu kuat, bahkan seseorang yang sepintar Tang Yu juga merasa bingung untuk beberapa waktu. Cepat pergi, cepat pergi. Tuan Lin, jika kamu terus membuat masalah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tang Yu secara naluriah mengira orang ini ada di sini untuk membuat masalah dan langsung mengusirnya. Lin Lan masih memiliki ekspresi tenang dan berkata dengan dingin, terserah kamu. Tidak melihat Ye Yuan, orang tua ini tidak akan pergi. Alis Tang Yu sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, kamu datang dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Lin Lan mengabaikan Tang Yu dan terdiam. Tang Yu mendengus dingin dan berkata, Lin Lan, jangan berpikir bahwa karena kamu adalah pusat kekuatan stratum surgawi luhur besar, tidak ada yang bisa menanganimu di kota kekaisaran ini. Izinkan aku memberitahumu, Tuan Yun ada di kediaman guru negara sekarang. Dia telah menerobos ke surga agung yang maha besar. Mendengar ini, sedikit kejutan melintas di mata Lin Lan. Namun, tanda kejutan ini hilang dengan sangat cepat. Ketika Tang Yu melihat bahwa Lin Lan kebal terhadap alasan, dia hanya memanggil Lu Yun dan sekelompok pembantunya. Dengan adanya Lu Yun, kepercayaan dirinya segera meningkat secara signifikan. Setelah Lu Yun meminum pil surgawi pendirian pondasi kelas 9, pondasinya banyak dikonsolidasikan. Kekuatannya juga meningkat pesat, menembus belenggu dalam satu pukulan, mencapai surga agung yang maha besar di tengah. Ayo, teman-teman, usir dia untukku. Tang Yu berkata dengan suara serius. Sekelompok orang mendorong dan mendorong, berusaha mendorong Lin Lan menjauh. Namun dia tidak bergeming satu inci pun. Tentu saja tidak mungkin bagi stratum surgawi luhur kecil untuk memindahkan stratum surgawi luhur besar. Tapi Lin Lan tidak membalas. Seorang penjaga menjadi tidak sabar dan langsung menendang tubuhnya, dia tetap tidak melawan. Berhenti. Ketika Lu Yun melihat pemandangan ini, alisnya sedikit berkerut. Dia datang ke hadapan Lin Lan dan berkata, kamu benar-benar ingin mengakui Ye Yuan sebagai gurumu. Lin Lan berkata, pikiranku sudah bulat. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, mengapa aku harus mempercayaimu? Lin Lan berkata dengan dingin, tidak ada gunanya mengatakannya lagi, aku akan menggunakan tindakan untuk membuktikannya. Lu Yun menyadari bahwa Lin Lan tampaknya menjadi agak berbeda. Dia merasa Lin Lan sepertinya telah melepaskan segalanya, bahkan seluruh tubuhnya menjadi lebih ringan. Tidak ada kesedihan atau kegembiraan, tidak ada kesombongan atau kegelisahan. Lin Lan ini sepertinya telah menjadi orang yang berbeda dari Lin Lan yang dia kenal sebelumnya. Temperamen seperti ini tidak mungkin dipalsukan. Oke, aku akan pergi dan memberitahu guru bangsa. Adapun apakah dia akan bertemu denganmu atau tidak, itu bukan sesuatu yang bisa aku kendalikan lagi. Kata Lu Yun. Setelah Ye Yuan datang dia berkata, kamu tidak membenciku. Membenci, hahaha. Orang tua ini ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena peringatan tepat waktumu, orang tua ini mungkin tidak akan terus mencapai prestasi atas namaku seperti ini seumur hidup. Lalu menurutmu atas dasar apa aku akan menerimamu sebagai murid? Menerima atau tidak itu terserah kamu, mengakui atau tidak itu terserah aku.
Orang tua ini hanya meminta ketenangan pikirannya. Ye Yuan berkata, kamu, seorang stratum surgawi luhur besar, dapatkah benar-benar mengesampingkan egomu dan mengabdi di sisiku? Saya tidak akan ragu untuk menjadi budak seperti banteng atau kuda. Baiklah kalau begitu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di kediamanku dan menjadi pelayan. Ingat, mulai sekarang, tanpa izinku, kamu tidak diperbolehkan mengolah pil. Ya, begitu saja, Lin Lan menjadi pelayan kecil di kediaman guru negara. Hal ini mengejutkan seluruh kota kekaisaran sekali lagi. Stratum surgawi luhur besar sebenarnya rela lari ke kediaman guru negara untuk menjadi pelayan, sulit untuk tidak menimbulkan sensasi bahkan jika seseorang tidak menginginkannya. Lin Lan tidak diizinkan untuk memurnikan pil di kediaman guru negara. Dia hanya bisa berendam di gudang obat setiap hari dan memilah serta mengekstrak obat-obatan surgawi. Ini hanyalah penyiksaan dan penghinaan terbesar bagi seseorang yang pernah berdiri di puncak jalur alkimia di negeri timur. Semua orang mengira Lin Lan pasti akan pergi. Namun, semuanya salah. Lin Lan sebenarnya bertahan. Pada awalnya, semua orang agak khawatir dengan identitas dan kekuatannya sebelumnya. Namun lambat laun, para pelayan di kediaman guru negara menyadari bahwa Lin Lan tidak berani membalas atau menyerang sama sekali. Oleh karena itu, mereka menjadi kurang ajar dan tidak takut. Banyak pelayan bahkan mulai menindas Lin Lan. Pekerjaan kotor dan melelahkan apapun yang dilemparkan kepadanya. Lin Lan tidak menolak siapapun yang datang. Tang Yu dan Ye Yuan sedang mengamati Lin Lan dari tempat rahasia. Tang Yu tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Kakak, bukankah terlalu berlebihan jika kita memperlakukan Lin Lan seperti ini?" Saat ini, rumor di luar mengatakan bahwa Tuan Guru Negara berpikiran sempit dan tidak memiliki kesabaran. Baru saja, seorang pelayan dari kediaman Guru Negara bahkan sedikit menindas Lin Lan, memaksanya pergi dan mengosongkan ember toilet. Lin Lan pergi menuangkannya tanpa mengeluarkan suara. Ye Yuan menatap Tang Yu sekilas dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana denganmu? Apakah menurutmu juga begitu?" Tang Yu tersenyum canggung dan berkata, "Bagaimana bisa? Kakak berterus terang dan jelas tentang apa yang harus disukai atau dibenci. Saat itu, ketika aku menghina kakak seperti itu, kakak bahkan tidak melakukan apapun kepadaku dan hanya menghukumku dengan ringan. Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang berpikiran sempit? Hanya saja keributan publik bisa melelehkan logam." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apakah kita seniman bela diri masih peduli dengan apa yang orang lain katakan? Ayo, pergi dan lihat." Ketika Lin Lan melihat Ye Yuan, dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Saya memberi hormat kepada Guru Ye." Ye Yuan menatap Lin Lan sekilas dan berkata sambil menghela nafas, "Sudah setengah tahun. Kamu tampaknya tidak tumbuh sama sekali." Lin Lan terkejut dan berkata, "Orang tua ini malu." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak yakin?" Lin Lan gemetar dan berkata, "Murid ini tidak berani." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu merasa aku menjadikanmu seorang pelayan dan tidak mengizinkanmu membuat pil, itu hanya untuk mengejekmu. Untuk mengujimu." Tatapan Lin Lan menunjukkan ekspresi kebingungan. Mata itu sepertinya berkatakan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Kamu mendapatkan kembali aspirasi awalmu, tapi hanya saja kemampuan pemahamanmu terlalu buruk. Kamu memang tidak cukup memenuhi syarat untuk menjadi muridku. Dibandingkan dengan murid-muridku di alam bawah, kamu terlalu kekurangan." Di sampingnya, Tang Yu hampir menyemprotkan seteguk darah tua. Di seluruh negeri timur, selain Ye Yuan, Lin Lan adalah orang nomor satu di jalur alkimia. Pusat kekuatan semacam ini sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Terlebih lagi, Ye Yuan sebenarnya mengatakan bahwa Lin Lan, tokoh dikdaya stratum surgawi luhur besar ini, alkemis surgawi kelas 2, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid-muridnya di alam bawah. Ini agak terlalu menggelegar. Sekarang, Tang Yu sangat yakin bahwa Ye Yuan sengaja menekan Lin Lan. Sebenarnya, menurut kriteria Ye Yuan dalam menerima murid, Lin Lan memang jauh lebih buruk daripada Yun Yi. Yun Yi bekerja sebagai murid di Menara Pil dan memahami niat Ye Yuan dengan sangat cepat. Tapi sudah setengah tahun, Lin Lan masih bingung. Kecerdasannya terlalu rendah. Saat menerima murid, persyaratan bakat Ye Yuan tidak tinggi. Yang dia inginkan adalah seseorang yang menaruh rasa kagum dan hormat di dalam hatinya terhadap alchemy Dao. Seseorang yang bisa menahan amarahnya. Hanya dengan melihat sekilas Lin Lan lagi,
Ye Yuan yakin mantan guru negara ini mendapatkan kembali cita-cita aslinya dalam alkimia Dao. Dia berbeda sekarang, namun, dia adalah orang yang bodoh. Dalam setengah tahun ini, dia benar-benar melakukan tugas-tugas kecil diselesaikan sebagai tugas kecil. Tanpa prestasi apapun, jika Ye Yuan masih tidak keluar untuk memberikan bimbingan, orang ini bisa saja melakukan hal bodoh itu seumur hidupnya. Oleh karena itu, itulah sebabnya Ye Yuan mengatakan bahwa kecerdasannya terlalu rendah. Bagaimanapun, batu giok yang belum dipotong seperti Yun Yi tidak dapat ditemukan sesuka hati. Lin Lan tidak berpikir ada apa-apa dan berkata dengan hormat, "Ya, murid ini lamban. Tuan Ye, tolong katakan secara eksplisit." Ye Yuan tidak berbicara, tapi dia dengan santai mengambil sebatang rumput tulang naga, dan mulai mengekstraksinya. Saat api Dao muncul, rumput tulang naga meleleh dengan cepat. Pupil Lin Lan mengerut, tatapannya penuh keheranan. Segera, Ye Yuan selesai mengekstraksi, memandang Lin Lan, dan berkata, "Bagaimana cara saya mengekstraksi rumput tulang naga sekarang dibandingkan dengan dulu?" Lin Lan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kekuatan guru Ye jauh lebih kuat daripada saat itu." Pertama kali kedua orang itu bertaruh, Ye Yuan mengekstraksi rumput tulang naga sudah luar biasa saat itu. Namun ekstraksi saat itu, jika dibandingkan dengan sebelumnya, berada pada level yang sangat berbeda. Kejutan di hati Lin Lan bisa dibayangkan. Bertahun-tahun telah berlalu, Ye Yuan sebenarnya masih menghabiskan energi untuk mengekstraksi rumput tulang naga. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku menggunakan 18 tahun untuk mengolah ekstraksi rumput tulang naga secara ekstrim. Aku menggunakan waktu 8 tahun untuk menyempurnakan pil surgawi pendirian pondasi. Aku menggunakan lebih dari setengah tahun untuk mengolah rumput tulang naga hingga kelas 7. Dan kemudian aku menggunakan waktu 1 tahun penuh lagi untuk mengolah pil surgawi pendirian pondasi hingga menyelesaikan kelas 9. Dengan lebih dari 20 jenis pil surgawi dasar, aku hanya menggunakan waktu 4 tahun untuk mengolahnya hingga menyelesaikan kelas 9. Sedangkan untuk pil generasi Jasper, aku hanya menggunakan beberapa hari untuk mengolahnya hingga kelas 9. Aku tahu kamu tidak pernah percaya selama ini bahwa ini adalah pertama kalinya saya menyempurnakan pil generasi Jasper. Namun, itulah kenyataannya. Ini, bagaimana ini mungkin?" Kata-kata itu mendorong keterkejutan Lin Lan hingga tak terlampaui. Itu benar, dia tidak pernah percaya bahwa ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menyempurnakannya. Tapi sekarang, Ye Yuan menceritakan pengalaman alkimianya setelah naik secara detail dari awal. Baru kemudian dia tahu bahwa itu benar-benar yang pertama kalinya. Tapi baru sekarang dia tahu bahwa ternyata 20 jenis pil surgawi dasar itu, Ye Yuan benar-benar mengolah semuanya ke ranah penyelesaian akhir kelas 9. Dia hanya menggunakan 4 tahun. Ini terlalu berlebihan. Ini adalah rapor sempurna. Terlebih lagi, itu sangat ditempatkan di domain surgawi yang sejati, seseorang mungkin tidak dapat menemukan yang kedua. Baru pada saat inilah Lin Lan menjadi sangat sadar akan teror Ye Yuan. Ye Yuan berkata, "Memberitahumu ini bukan untuk tujuan pamer, tapi agar kamu mengerti bahwa di sini, di tempatku, fondasi seseorang adalah hal yang paling penting. Aku, Ye Yuan, tidak akan melakukan hal membosankan seperti membalas dendam. Jika aku tidak bersedia menerimamu, tentu saja kamu tidak akan bisa memasuki pintu ini. Sejak kamu masuk, tidak ada jalan pintas di tempatku. Yang ada hanyalah kerja keras. Aku akan memberimu waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, jika kamu dapat menyempurnakan pil surgawi pendirian pondasi kelas 7, aku akan secara resmi menerimamu sebagai muridku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, pergilah sendiri." Tujuan yang Ye Yuan tetapkan untuk Lin Lan tidak bisa dianggap tidak tinggi. Dari kelas 5 hingga kelas 7, sepertinya celahnya sangat sempit, tetapi sangat sulit untuk diseberangi. Kualitas pil surgawi, kelas 3, kelas 5, kelas 7, kelas 9, penyelesaian akhir, masing-masing merupakan rintangan. Terlebih lagi, semakin jauh ke belakang, semakin sulit. Lin Lan bisa menembus ke kelas 5 dengan mengandalkan kekuatan alkemis surgawi kelas 2. Namun lebih jauh lagi ada sesuatu yang sangat sulit. Jika kelas 7 begitu mudah untuk ditembus, maka ketika Ye Yuan menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi kelas 7, itu tidak akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ye Yuan mampu melakukannya dengan mengandalkan fondasinya yang terus-menerus ditempa, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa. Namun bagi Lin Lan, itu adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Sejak saat itu,
Lin Lan berkultivasi seolah dia sudah gila. Namun semakin dia berkultivasi, dia menjadi semakin terkejut. Di masa lalu, dia belum pernah mencoba menghabiskan begitu banyak energi untuk pil dasar surgawi sebelumnya. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa itu hanyalah jurang surgawi dari kelas 5 hingga kelas 7. Dia sangat bingung bagaimana Ye Yuan bisa melakukannya. Orang Igurue, bukan hal yang tidak adil kalau dia kalah telak. Namun, Lin Lan saat ini bukan lagi Lin Lan yang asli. Setelah dia kalah hari itu, dengan semua harapan pupus, dia hampir mempunyai keinginan untuk mati. Namun, hal-hal akan berkembang ke arah sebaliknya ketika menjadi ekstrim. Dia akhirnya mengalami kebangkitan besar dan mendapatkan kembali aspirasi aslinya. Dia tiba-tiba menyadari kebenarannya, memahami bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri setelah bertahun-tahun berada di posisi tinggi. Oleh karena itu, itulah mengapa dia akan meletakkan segalanya dan kembali mengakui gurunya. Namun, meski ia sudah mendapatkan kembali cita-cita aslinya, keinginan untuk berkembang juga bukanlah hal yang mudah. Hanya sampai saat ini dia tahu seberapa besar jaraknya dengan Ye Yuan. Rumput tulang naga yang diambil Ye Yuan hari itu ditempatkan di sebelahnya. Dengan setiap tangkai yang diekstraksi Lin Lan, dia akan melakukan perbandingan. Seringkali hasilnya mengecewakan. Proses ini sungguh sangat menghancurkan. Untungnya, Lin Lan bertahan. Setahun kemudian, mata Lin Lan sangat cekung, sosoknya kurus dan rambutnya acak-acakan. Seolah-olah dia telah keluar dari kubur. Dia memegang pil surgawi di dalam hatinya, tenggorokannya mengeluarkan tawa, hahaha, yang aneh, berteriak-teriak ingin bertemu Ye Yuan. Ketika Ye Yuan melihat pil surgawi pendirian fondasi yang sangat tidak memadai ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini sangat berat bagimu. Baiklah, dengan enggan aku akan menerimamu, kata Ye Yuan. Huhuhuhu, terima kasih, Guru Ye. Murid memberi hormat kepada Guru Ye. Di tengah tawa yang aneh, Lin Lan bersujud dan mengakui gurunya. Lalu, dia langsung terjatuh dengan suara yang memekakkan telinga. Pada hari-hari berikutnya, Lin Lan mulai mengikuti Ye Yuan untuk berkultivasi. Tugas yang diberikan Ye Yuan padanya sangat sederhana. Itu untuk menyempurnakan pil surgawi pendirian fondasi ke kelas 9. Adapun penyelesaian akhir kelas 9, Ye Yuan langsung menyerah. Kekayaan alam Lin Lan terlalu buruk. Tidak ada harapan untuk penyelesaian besar sama sekali. Bahkan kelas 9 juga merupakan tujuan terlalu tinggi dan di luar jangkauan Lin Lan. Pada hari ini, Pangeran kedua tiba-tiba datang ke kediaman guru negara dengan tergesa-gesa. Guru bangsa, utusan sekte surgawi giok sejati memanggilmu, kata pangeran kedua. Oh, untuk apa mereka ingin menemuiku? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pangeran kedua berkata, beberapa tahun yang lalu, para utusan menemukan sebuah makam kuno di hutan cahaya tinta. Mereka curiga bahwa itu adalah tempat bersemayamnya pusat kekuatan stratum surgawi penguasa giok. Untuk memasuki tempat ini, negara timur kita menderita banyak korban dari para ahli beberapa tahun ini. 2 tahun lalu, mereka akhirnya membuka makam kuno tersebut. Oleh karena itu, beberapa dari mereka membawa sekelompok besar ahli dan masuk ke dalam. Siapa sangka baru 3 hari yang lalu, mereka kembali. Salah satunya terluka parah, dan satu lagi keracunan. Utusan Cheng memerintahkan orang-orang untuk mengundang guru negara kemari. Ye Yuan juga sangat terkejut saat mendengarnya. Tidak heran bertahun-tahun telah berlalu, namun masalah penyelidikan kematian Juntian selalu berupa pembicaraan tanpa tindakan. Ternyata orang-orang dari sekte surgawi giok sejati benar-benar memikirkan hal ini. Itu masuk akal. Meskipun Juntian sangat berkuasa di dunia bentangan surga, dia hanyalah karakter kecil yang tidak dihargai di sekte surgawi giok sejati. Namun makam kuno dari tokoh dikdaya stratum surgawi penguasa giok bisa mengandung peluang keberuntungan yang sangat besar. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Stratum surgawi luhur tanpa batas di atas adalah stratum surgawi penguasa giok. Pusat kekuatan semacam ini, bahkan ketika melihat seluruh domain surgawi yang sejati, mereka juga merupakan penguasa suatu wilayah. Dengan santai meninggalkan sedikit peluang keberuntungan sudah cukup bagi stratum surgawi luhur besar untuk mendapatkan keuntungan tanpa henti. Energi mereka secara alami harus ditempatkan pada hal ini. Jadi begitulah adanya. Ayo pergi, Lin Lan, ikutlah denganku. Seharusnya ada gunanya bagimu, kata Ye Yuan dengan dingin. Ketika Cheng Chongshan melihat Lin Lan, dia langsung berkata dengan tidak senang,
mengapa kamu baru datang sekarang? Menyeret kakimu, kenapa kamu tidak segera masuk? Jika kamu tidak bisa mengobatinya, kamu tahu konsekuensinya. Adapun Ye Yuan di sampingnya, dia langsung mengabaikannya. Lin Lan masih ingin mengatakan sesuatu tetapi melihat Ye Yuan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menguatkan kulit kepalanya dan menerimanya. Kaisar meletakkan tangannya di samping, tampak ketakutan dan penuh hormat. Jelas sekali, tekanan yang diberikan Sekte Surgawi Giok sejati kepadanya terlalu besar. Ye Yuan dan pangeran kedua ingin mengikuti juga, tapi mereka dihentikan oleh Cheng Chongshan, berhenti. Tempat ini bukanlah tempat di mana orang sembarangan bisa masuk. Beberapa dari kalian tunggu saja di sini. Selesai berkata, dia berbalik dan memasuki istana. Pangeran kedua terlihat canggung dan berkata sambil tersenyum pahit, "Guru bangsa, utusan itu tidak tahu bahwa Andalah guru bangsa, jadi." Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Jika Lin Lan dapat mengobati mereka, aku tidak perlu mengambil tindakan." Sehubungan dengan orang-orang seperti ini, Ye Yuan telah melihat terlalu banyak dari mereka. Marah pada orang seperti ini tidak ada gunanya baginya. Tak lama kemudian, umpatan dan makian terdengar dari dalam, serta suara perkelahian. Sampah. Plus bahkan luka sekecil ini pun tidak bisa diobati, untuk apa aku menginginkanmu? Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia bergegas masuk dengan cepat. Pada saat ini, Cheng Chongshan kebetulan meninju dada Lin Lan, langsung menghantamkannya hingga terbang. Lin Lan memuntahkan darah segar dari mulutnya dengan liar, sudah terluka parah. Negeri Timur benar-benar sekumpulan sampah. Plus kamu bahkan tidak bisa mengobati luka sekecil ini. Kata Cheng Chongshan dengan marah. Sama halnya dengan tokoh dikdaya stratum surgawi luhur besar, Lin Lan sama sekali bukan tandingan Cheng Chongshan. Perbedaannya terlalu besar. Berhenti. Cheng Chongshan masih ingin menyerang ketika Ye Yuan berteriak dengan dingin. Namun, Cheng Chongshan memperlakukannya seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali, dan memukulkan telapak tangannya lagi ke dada Lin Lan. Cheng Chongshan berbalik untuk menatap Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, "Seorang pendaki alam bawah rendahan, kamu pikir kamu ini siapa, hingga berani meminta utusan ini untuk berhenti? Apakah utusan ini mengizinkanmu masuk?" Suaranya belum memudar ketika Cheng Chongshan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Ye Yuan. Dia sebenarnya akan membunuh Ye Yuan. Mata Ye Yuan menjadi gelap dan sosoknya bergoyang dan dia benar-benar menghilang. Tempat di mana Ye Yuan berdiri langsung mengalami lubang besar. Tapi Ye Yuan sudah sampai di samping tempat tidur. Tangannya menekan bagian vital salah satu wanita, matanya gelap saat dia berkata, "Aku memintamu untuk berhenti, apakah kamu tuli?" Mata Cheng Chongshan mengerut, dan dia berkata dengan suara serius, "Aturan tata ruang, nak. Aku menyarankan kamu untuk melepaskannya. Kalau tidak, kamu akan menyesal dilahirkan di dunia ini." Ye Yuan benar-benar mengabaikannya dan berkata dengan dingin, "Minta maaf." Cheng Chongshan tertegun dan berkata, "Apa katamu?" Ye Yuan berkata, "Aku memintamu untuk meminta maaf kepada Lin Lan. Sepertinya kamu benar-benar tuli." Cheng Chongshan tertawa keras dan berkata, "Kamu meminta utusan ini untuk meminta maaf kepada sampah. Kamu pikir kamu siapa? Apakah begitu?" Tangan Ye Yuan mengerahkan kekuatan, wanita itu memuntahkan seteguk darah hitam dengan muncrat. Ketika pangeran kedua dan kaisar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Brengsek, Ye Yuan ini sangat tidak fleksibel. Dengan ini, dia sangat menyinggung utusan itu. Ekspresi Cheng Chongshan berubah dan dia berkata, "Wah, kamu berani." Ye Yuan berkata dengan dingin, "Katakan, maaf." Mata Cheng Chongshan ingin memuntahkan api, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Lin Lan, "Aku bisa meminta maaf, tapi apakah kamu pikir kamu bisa menanggungnya?" Lin Lan berdiri dengan goyah, tatapannya menunjukkan ekspresi ketakutan dan dia berkata kepada Ye Yuan, "Guru, kenapa tidak?" Ye Yuan langsung memotong perkataan Lin Lan dan berkata, "Murid Ye Yuan, tidak ada yang tidak bisa dipikul. Jika kamu merasa tidak tahan, kamu bisa pergi sekarang juga." Seluruh tubuh Lin Lan bergetar, tiba-tiba teringat saat itu di keluarga Tang. Guru ini sungguh pantang menyerah. Bahkan jika kamu adalah kaisar surgawi yang berdarah, kamu tidak dapat berurusan dengan rakyatku. Arus hangat mengalir di hati Lin Lan. Guru seperti itu layak untuk diikuti. Tiba-tiba, tatapannya berubah tajam, dan dia berkata dengan suara serius, "Maaf saja, orang tua ini bisa menanggungnya." Cheng Chongshan mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, "Bagus.
Sangat bagus. Utusan ini ingin melihat bagaimana sampah sepertimu bisa menanggungnya. Aku minta maaf. Lin Lan berkata dengan dingin, benar. Bagus. Juga, aku bukan guru bangsa, guruku adalah guru bangsa. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka, tapi bukan berarti guruku tidak bisa menyelamatkan mereka. Tatapan Cheng Chongshan berubah tajam, menatap Ye Yuan dengan agak terkejut. Saat pertama kali melihat Lin Lan, dia langsung mengabaikan Ye Yuan. Bagaimana mungkin stratum surgawi kecil bisa menjadi guru bangsa? Omong kosong. Kudengar guru negara di arah timur adalah alkemis surgawi kelas 2. Bagaimana mungkin itu dia? Kata Cheng Chongshan dengan sangat marah. Lin Lan berkata, lebih dari setahun yang lalu, lelaki tua ini bertaruh dengan guru. Pada akhirnya, aku benar-benar dikalahkan di tangannya. Sejak saat itu, aku menghormatinya sebagai guruku. Posisi guru negara ini tentu saja miliknya juga. 3 orang Cheng Chongshan selama ini sibuk dengan makam kuno dan tidak mendengar bahwa sebenarnya ada begitu banyak liku-liku. Seorang alkemis surgawi kelas 2 benar-benar mengakui surga luhur kecil sebagai guru, dan dia bahkan seorang pendaki alam bawah. Tiba-tiba, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, omong kosong, apakah kamu bercanda? Anak itu adalah seorang pendaki alam bawah. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi alkemis surgawi? Menurutku, negara timurmu benar-benar lelah hidup dari atas ke bawah. Saat kata-kata ini keluar, wajah kaisar dan pangeran kedua tiba-tiba berubah. Jelas sekali, Cheng Chongshan benar-benar marah. Aku tidak tahu apakah mereka bosan hidup atau tidak. Tapi kamu mungkin bosan hidup. Ye Yuan berkata dengan dingin. Cheng Chongshan mencibir dan berkata, pendaki alam bawah, apakah kamu mengancam utusan ini? Tahukah kamu siapa utusan ini? Ye Yuan berkata dengan dingin, siapa kamu, tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku tahu bahwa dibandingkan keduanya, kamu berada dalam bahaya yang lebih besar. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kamu pasti akan mati. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir berubah dengan liar. Aura Cheng Chongshan sangat cerah. Dia tidak terlihat terluka atau diracuni. Jadi bagaimana dia bisa menghadapi kematian? Cheng Chongshan tertawa keras dan berkata, nak, apakah kamu membuatku takut? Apakah menurutmu utusan ini begitu mudah untuk ditakuti? Terlebih lagi, apa yang kamu, seorang pendaki alam bawah, ketahui tentang alkimia, hingga berani melontarkan aliran retorika kosong di sini? Ye Yuan mengangkat bahu dan tidak berniat berdebat. Dan tepat pada saat ini, wanita di samping Ye Yuan perlahan terbangun. Ekspresi Cheng Chongshan berubah dan dia langsung gembira. Dia bergegas ke samping tempat tidur dan membantu wanita itu berdiri. Junior Apprentice Sister Wu Suang, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Cheng Chongshan berkata dengan gelisah. Esensi, energi, dan semangat Wu Suang jauh lebih baik dari sekarang. Dia mengangguk sedikit dan berkata, jauh lebih baik. Cheng Chongshan berkata dengan kejutan yang menyenangkan, bagus. Itu bagus kalau begitu. Tunggu, situasimu jelas-jelas memburuk tanpa henti sekarang, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi jauh lebih baik? Wu Suang berkata dengan lemah, aku juga tidak tahu. Baru saja, energi racun dalam tubuhku hampir menyerang jantungku. Namun tiba-tiba, perebutan kekuasaan memaksanya keluar, aku meludahkan seteguk darah dan merasa jauh lebih baik. Seluruh tubuh Cheng Chongshan bergetar dan menatap Ye Yuan dengan takjub. Ternyata ancaman sebelumnya sebenarnya ditujukan kepada Wu Suang. Cheng Chongshan sangat terkejut di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa saat saja, Ye Yuan sudah bisa mengendalikan arah energi racun di dalam tubuh Wu Suang, dan memaksanya keluar dari tubuh. Cara seperti ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, sikap meremehkannya sudah lama disingkirkan. Yang menggantikannya adalah sedikit kesungguhan. Di sampingnya, Lin Lan, Kaisar, dan Pangeran kedua, semuanya memasang wajah terkejut. Artinya sungguh luar biasa. Mereka semua tahu kalau dao alkimia Ye Yuan luar biasa, tapi mereka tidak tahu kalau kemampuan medis Ye Yuan juga sangat luar biasa. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan memaksa Cheng Chongshan untuk menyerah sekarang, siapa sangka dia benar-benar merawat Wu Suang. Terlalu kuat. Nak, perlakukan Junior Apprentice Sister Wu Suang dengan baik, kentunganmu tidak akan hilang. Kata Cheng Chongshan. Meskipun dia tahu bahwa Ye Yuan tangguh, dia masih memiliki penampilan yang angkuh dan menyendiri. Di matanya, para pendaki alam bawah adalah orang asing. Mereka sama sekali tidak layak dihormati. Ketika Ye Yuan mendengarnya, alisnya juga berkerut.
Lalu dia berkata dengan dingin, inikah sikapmu dalam meminta bantuan seseorang? Cheng Chongshan mengerutkan kening dan berkata, mengapa? Seorang pendaki alam bawah sepertimu, utusan yang tidak membunuhmu ini sudah menunjukkan kebaikan. Apa yang membuatmu sedikit berharga? Di domain surgawi yang sejati ini, tanpa perlindungan sekte surgawi giok sejatiku, seorang pendaki alam bawah sepertimu akan kesulitan untuk mengambil satu langkah pun. Cheng Chongshan meremehkan identitas Ye Yuan sebagai seorang pendaki alam bawah dari lubuk hatinya. Dibandingkan dengan orang-orang di negeri timur, perasaan Cheng Chongshan untuk berdiri tinggi di atas massa bahkan lebih kuat. Ye Yuan terkekeh dan berkata, karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Lin Lan, ayo pergi. Ekspresi kaisar berubah dan dia buru-buru menghentikan Ye Yuan dan berkata, guru bangsa, apa yang dikatakan utusan itu benar. Tanpa perlindungan sekte surgawi giok sejati, para pendaki alam bawah akan sangat kesulitan untuk mengambil satu langkah pun. Di domain surgawi yang sejati, pendaki alam bawah adalah makhluk asing. Hanya di negeri terpencilku di negara timur, permusuhan terhadap para pendaki alam bawah akan berkurang. Anda hanya perlu mengambil tindakan dan memperlakukan utusan tersebut, dan mereka pasti akan melindungi Anda. Kalau tidak, begitu sekte surgawi giok sejati marah, negara timurku tidak bisa melindungimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Yang mulia, bukannya saya tidak memberikan wajah pada Anda, aku tidak membutuhkan perlindungan orang lain dan juga tidak suka mengejar orang untuk mengobati penyakitnya, aku belum semurah itu. Memintaku menemui pasien, juga bisa. Tunjukkan ketulusanmu. Juga, Yang mulia, Ye ini hanya datang hari ini karena wajah Anda. Setelah hari ini, mereka yang ingin menerima bantuan medis, datanglah sendiri ke kediaman guru negara. Selesai berkata, Ye Yuan hendak membawa Lin Lan dan pergi. Menolak bersulang hanya karena minum yang sia-sia. Cheng Chongshan mendengus dingin, sosoknya bergoyang dan menghalangi di depan Ye Yuan. Ye Yuan bahkan tidak mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, berhenti berpose di sini, hemat kekuatan. Semakin banyak kamu bergerak, semakin cepat kamu mati. Waktumu hampir habis. Jika kamu ingin hidup, kesampingkan rasa superioritasmu yang membingungkan. Juga, jangan menghalangi di depanku, jika aku ingin membunuh seseorang, kamu tidak bisa menghentikanku. Selesai berkata, Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan wajah datar Cheng Chongshan dan berjalan melewatinya. Jelas sekali, ancaman itu berhasil dengan baik. Kiao, Kai, Yuan. Setelah Ye Yuan pergi, raungan marah Cheng Chongshan bergetar hingga atapnya runtuh. Dia menunjuk ke hidung Kiao Kai Yuan dan memarahi, ini adalah guru negara yang kamu temukan. Kiao Kai Yuan, apakah kamu memberontak? Tunggu saja, utusan ini pasti akan melapor ke sekte setelah kembali ke sekte kali ini dan membasmi negara timurmu. Kulit kaisar dan pangeran kedua pucat, terasa seperti langit akan runtuh. Begitu para utusan marah, negeri timur tidak dapat menahannya. Dua orang ayah dan anak ini ibarat sasaran pelampiasan, merasa tidak berdaya. Jelas kamu yang mengambil sikap dan tidak mau menundukkan kepala, membuat Ye Yuan marah, kamu masih ingin membingkai tuduhan di kepala kami. Siapa yang akan kita cari untuk mencari alasan? Kedua belah pihak adalah pemain besar, kedua belah pihak tidak boleh terprovokasi. Kaisar memasang ekspresi jelek saat dia berkata, utusan, tolong tenangkan amarahmu. Bahwa Ye Yuan memang sombong dan angkuh, tapi dia juga punya kemampuan yang tulus. Maksudnya tadi, kamu juga melihatnya. Katanya utusan itu, tubuhmu juga ada masalah. Mengapa utusan tidak mengesampingkan egomu dan memintanya untuk perawatan medis? Cheng Chongshan mencibir dan berkata, hahaha, bisakah tipuan setengah asli dan setengah palsu ini menakuti utusan ini? Tubuh utusan ini, apa aku sendiri tidak mengetahuinya? Hanya dengan orang seperti dia, apa yang bisa dia katakan? Tentu saja dia tidak mempercayai kata-kata Ye Yuan. Dia merasa bahwa dia saat ini sekuat banteng. Dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Ye Yuan. Dia memandang kaisar dan berkata sambil tersenyum dingin, Kiao Kai Yuan, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Dalam setengah hari, suruh bajingan itu ke sini dan minta maaf kepada utusan ini, masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Kalau tidak, hehehe, kamu tahu konsekuensinya. Kulit kaisar pucat dan hanya bisa membawa pangeran kedua pergi. Di kediaman guru negara, Kiao Kai Yuan dan pangeran kedua mendesak Ye Yuan dengan kata-kata yang sungguh-sungguh dan niat terbaik untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak tergerak.
Kalian berdua tidak perlu membuang-buang nafas lagi. Menghitung waktunya, utusan sombong itu seharusnya ada di sini sebentar lagi, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ayah dan anak itu saling bertukar pandang, keduanya memperlihatkan tatapan tidak percaya. Guru bangsa, utusan Cheng terlihat sangat sehat dan sepertinya dia tidak mempunyai masalah sama sekali. Apakah kamu salah? Kata Kiao Kai Yuan. Suaranya belum memudar ketika seorang pelayan datang melapor dengan tergesa-gesa. Yang mulia, ini tidak bagus. Seseorang muntah darah saat dia berjalan dan langsung menuju ke kediaman guru negara. Kami tidak bisa menghentikannya. Ayah dan anak Kiao Kai Yuan, serta Lin Lan, gemetar. Ini juga diramalkan dengan terlalu akurat kan? Mungkinkah yang datang adalah Cheng Chongshan? Terlebih lagi, Ye Yuan benar-benar tepat sasaran, Cheng Chongshan benar-benar punya masalah. Hati Lin Lan bergetar hebat. Sebagai alkemis surgawi kelas 2, dia sebenarnya bahkan tidak melihat petunjuk apapun. Ye Yuan bangkit dan keluar untuk memberi salam. Kiao Kai Yuan dan yang lainnya mengikutinya dengan perut penuh keterkejutan. Setelah berjalan tidak jauh, mereka melihat Cheng Chongshan bergoyang di setiap langkah, muntah di setiap langkah, terhuyung-huyung ke sini. Bau busuk menyapa hidung. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia buru-buru menjentikkan jarinya berulang kali. Sebuah area langsung terbuka, menutup jalan yang dilalui Cheng Chongshan. Dia sudah meracuni sejumlah besar orang yang datang jauh-jauh ke sini. Para pelayan sudah lama mundur sangat jauh dan tidak berani mendekat. Racun ini sangat kuat, semua menjauhlah. Lindungi tubuh kalian dengan esensi ilahi. Racun ini tidak biasa, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Yang lain merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru mengikutinya. Selamatkan aku, Tuan Ye, saya salah. Aku mohon, selamatkan aku. Melihat Ye Yuan, Cheng Chongshan sepertinya memegang gergaji terakhir yang menyelamatkan nyawanya, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, tidak bertingkah sombong sebagai utusan sekarang. Cheng Chongshan berkata dengan lemah, Tuan Ye, saya salah. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Tolong aku. Ketika Kiao Kai Yuan melihat pemandangan ini, dia juga sangat ketakutan dan buru-buru berkata, Guru bangsa, anggap saja kami mohon padamu. Dia tidak bisa mati di arah timur. Pangeran kedua juga berkata dengan cemas, Guru bangsa, aku mohon padamu. Ye Yuan sangat enggan, tapi sejujurnya, ayah dan anak Kiao Kai Yuan memperlakukannya dengan sopan. Selain itu, ada juga keluarga Tang, Lu Yun, dan Jiang Yu, hubungan ini. Ketika Sekte Surgawi Giok sejati marah, hal itu juga menyusahkan. Ye Yuan mengangguk sedikit dan mengeluarkan benang tipis, mencoba menyelidiki tubuh Cheng Chongshan. Melihat adegan ini, Kiao Kai Yuan dan yang lainnya memasang wajah gembira. Namun, benang halusnya belum mendekati Cheng Chongshan dan benar-benar terbakar abis. Selanjutnya, awan kabut mengikuti benang dan merayap menuju Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia buru-buru memutuskan benangnya. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, racun ini sangat merepotkan. Kiao Kai Yuan berkata dengan heran, apakah guru negara tidak mengenali racun ini? Lalu bagaimana Anda tahu bahwa ada yang salah dengan tubuh Cheng Chongshan? Ye Yuan berkata, aku rasa begitu. Aku hanya melihat ada racun yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya, akan meletus. Tapi aku juga tidak menyangka racun ini akan sekuat itu. Menurut toksisitas semacam ini, dia mungkin tidak bisa bertahan lebih dari 2 jam. Aku baru saja naik tidak lama dan tidak memahami racun surga lengkap Giok Cerah Agung. Agak merepotkan untuk menyelamatkannya. Semua orang memasang wajah terkejut. Untuk benar-benar bisa membedakan dengan satu pandangan, betapa mengerikannya keahliannya. Namun, Kiao Kai Yuan menyadarinya. Ye Yuan mengatakan itu merepotkan, bukannya tidak ada harapan. Guru bangsa, dia tidak bisa mati. Selama guru negara dapat menyelamatkannya, keluarga Kiao kami akan mengikuti guru negara untuk mendapatkan arahan. Kata Kiao Kai Yuan. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, kalian semua mundur sedikit. Semua orang tidak yakin apa maksudnya dan mundur ke tempat yang lebih jauh. Tiba-tiba, Ye Yuan perlahan bangkit dan berjalan menuju Cheng Chongshan yang sudah koma. Kemudian, dia benar-benar mengulurkan tangannya ke arah bercak darah yang dimuntahkan Cheng Chongshan. Ketika semua orang melihat situasinya, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Guru, jangan, seru Lin Lan. Guru bangsa, ayah dan anak Kiao Kai Yuan berkata dengan heran.
Sedikit darah hitam ternoda di tangan Ye Yuan. Praktis seketika, setetes darah hitam itu menghilang, menyatu dengan kulit. Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah, dia buru-buru duduk bersila dan memutar keahliannya. Racunnya seperti kumpulan api yang langsung menyerang meridian Ye Yuan. Toksisitasnya jauh melebihi racun apapun yang pernah Ye Yuan lihat sebelumnya. Sehubungan dengan racun 33 surga, Ye Yuan belum pernah mencoba-cobanya sebelumnya. Tapi Ye Yuan bukan hanya leluhur alkimia. Dia juga leluhur yang menggunakan racun. Kalau tidak, dia juga tidak akan meracuni 100.000 pembangkit tenaga dewa surgawi sampai mati saat itu. Untuk mempelajari jalur racun, Ye Yuan telah menguji racun dengan tubuhnya berkali-kali. Ye Yuan sudah lama membentuk metodenya sendiri untuk menangani racun. Racun yang dia keluarkan sangat tepat, tidak banyak, tapi cukup berakibat fatal. Ye Yuan ingin menggunakan tubuhnya untuk merasakan racun ini dan menemukan cara untuk menyembuhkan racun dari sana. Segera, warna hitam pekat muncul di wajahnya. Bahkan bibirnya menjadi hitam kengguan. Gejalanya sama dengan gejala Cheng Chongshan. Melihat pemandangan ini, hati semua orang berdebar kencang. Ini, apa sebenarnya yang coba dilakukan guru bangsa? Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Qiao Kaiyuan berkata dengan gugup. Lin Lan berkata dengan suara serius, guru sedang menguji racun dengan tubuhnya. Ini adalah metode untuk memahami racun. Hanya saja sangat sedikit orang yang berani menggunakannya. Karena satu kesalahan saja maka akibatnya adalah kematian. Terlebih lagi, racun ini sangat kuat, guru, dia mungkin, penuh dengan kemungkinan yang suram. Gas hitam mengepul dari tubuh Ye Yuan. Gas beracun yang mengerikan membuat orang-orang ketakutan saat melihatnya. Ekspresi Tang Yu jelek ketika dia berkata, untuk dapat membuat pusat kekuatan surga luhur besar tingkat menengah tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan, kerusakan racun ini pada stratum surgawi luhur kecil dapat dibayangkan. Apa yang kakak coba lakukan? Melihat penampilan Ye Yuan yang mengerikan, orang-orang di kediaman guru negara sangat ketakutan. Mereka mengira Ye Yuan pasti sudah mati. Namun segera, kabut hitam di sekitar Ye Yuan berangsur-angsur menjadi tipis. Gas hitam di tubuh Ye Yuan juga berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, Ye Yuan kembali ke penampilan aslinya. Semua orang memiliki wajah kosong, terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Racun mematikan yang mampu membunuh pusat kekuatan surga agung, guru negara sebenarnya aman dan sehat. Ini, dia sebenarnya sudah baik-baik saja. Lin Lan berkata dengan ekspresi membosankan. Ketika Tang Yu melihat adegan ini, dia sangat gembira. Tapi mendengar kata-kata Lin Lan, dia mengerutkan kening dan berkata, kenapa? Kamu berharap sesuatu terjadi pada kakak sehingga kamu bisa menjadi guru negara lagi. Lin Lan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu bahayanya. Racun ini sangat tersembunyi. Seniman bela diri tidak dapat mendeteksinya sama sekali pada tahap awal. Tapi begitu meletus, jika aku tidak salah menebak, itu mungkin bisa meracuni pusat kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas sampai mati. Untuk lapisan surgawi luhur kecil, lupakan tentang menguji racun dengan tubuh mereka sendiri, mereka praktis akan mati saat bersentuhan. Cara guru dapat dinilai menantang surga. Ketika Tang Yu mendengarnya, dia juga membuka mulutnya lebar-lebar, ekspresi terkejut di wajahnya. Cara kakaknya, semuanya benar-benar tak terbayangkan. Stratum surgawi luhur tanpa batas benar-benar merupakan pusat kekuatan tingkat tertinggi di negeri timur. Jika pusat kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas datang, memusnahkan suatu negara juga merupakan hal yang normal. Racun ini bisa meracuni pusat kekuatan seperti itu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Yuan. Dapat dilihat betapa mengerikannya kemampuannya. Qiao Kaiyuan terlihat terkejut saat dia berkata, apakah guru negara benar-benar seorang pendaki alam bawah? Kita telah hidup sampai usia lanjut dan belum pernah melihat pendaki alam bawah yang menantang surga sebelumnya. Lin Lan tersenyum pahit dan berkata, jika guru bukan seorang pendaki alam bawah, menyembuhkan racun ini mungkin seperti makan nasi dan minum air. Jika dugaanku benar, guru menguji racun dengan tubuhnya sendiri kemungkinan besar sudah dilakukan sejak lama. Dia bukan hanya ahli alkimia, tapi dia juga Grandmaster jalur racun. Di tengah tatapan kaget semua orang, Ye Yuan perlahan berdiri, sosoknya sedikit terhuyung. Racun ini memang ampuh. Bahkan jika dia memaksakan racun itu keluar dari tubuhnya, dia juga tidak tahan. Namun, aura Cheng Chongshan semakin melemah, tidak bisa ditunda lagi. Ye Yuan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang,
aliran energi pedang satu demi satu ditembakkan ke tubuh Cheng Chongshan. Mengganti jarum dengan pedang, energi pedang dan energi racun melakukan pembantaian yang kejam hingga ekstrim di dalam tubuh Cheng Chongshan. Energi racunnya terlalu kuat, energi pedang Ye Yuan terlalu lemah, meleleh saat bersentuhan. Tapi Ye Yuan sudah menguji racun itu dengan tubuhnya sendiri dan sudah memiliki pemahaman langsung tentang jalur lintasan dan kehebatan racun ini. Oleh karena itu, itulah mengapa dia berani menggunakan jarum. Dengan melihat objek yang pasti, tidak peduli seberapa kuat toksisitasnya, itu juga tidak cocok. Gas beracun dipaksa keluar dari tubuh sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, jari Cheng Chongshan bergerak sedikit. Putar esensi ilahimu dan ikuti arah energi pedangku untuk menyerang. Ye Yuan berteriak dengan tegas. Seluruh tubuh Cheng Chongshan bergetar, merasakan gelombang energi pedang satu demi satu mengalir deras tanpa kendali di dalam tubuhnya. Dan racun di dalam tubuhnya benar-benar berkurang banyak. Cheng Chongshan tidak berani lalai, buru-buru memutar esensi ilahi. Dua kekuatan besar berkumpul, racunnya segera seperti air yang menembus tepian sungai, melarikan diri dalam kekalahan. 6 jam kemudian, Ye Yuan terjatuh ke tanah. Tapi Cheng Chongshan memancarkan semangat baru. Racun di tubuhnya sudah hampir sembuh. Guru negara memikirkan hal ini dengan sangat senang. Guru negara benar-benar merupakan tangan ajaib. Racun aneh semacam ini, dia benar-benar menyembuhkannya. Apakah kamu tidak mendengar mantan guru bangsa? Racun itu bahkan dapat meracuni pusat kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas hingga mati. Guru negara kita hanyalah stratum surgawi luhur kecil dan dia benar-benar dapat menguji racun dengan tubuhnya sendiri, sungguh luar biasa. Sungguh merasa terhormat bisa bekerja di kediaman guru negara. Dengan adanya guru bangsa, akan sulit untuk mati bahkan jika kamu menginginkannya. Melihat kemampuan Ye Yuan, semua orang sangat takjub. Kecuali ada kecelakaan, masalah hari ini akan segera menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Prestise kediaman guru negara juga akan seperti matahari siang hari. Lin Lan, buang racunnya, hati-hati. Ye Yuan berkata dengan lemah. Cheng Chongshan memandang Ye Yuan, ekspresinya sedikit canggung. Racun ini menyerang terlalu tiba-tiba dan ganas. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melawan dan seluruh tubuhnya hancur. Dia mengira dia pasti sudah mati, tidak menyangka bahwa dia benar-benar diselamatkan. Metode pendaki alam bawah ini sungguh tak terbayangkan. Cheng Chongshan sangat menyadari kehebatan racun ini, bahkan para tetua di sekte tersebut mungkin tidak dapat mengatasinya juga. Pendaki alam bawah kecil yang lemah ini benar-benar menyembuhkannya. Memikirkan bagaimana dia berpose di depan Ye Yuan sebelumnya, bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa Ye Yuan membuatnya takut, dia benar-benar ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Namun, Cheng Chongshan sangat tidak senang di hatinya. Wajahnya ditampar seperti ini oleh seorang pendaki alam bawah, dia merasa martabatnya sangat tertantang. Pandangan di sekelilingnya tampak begitu tajam. Semut seharusnya memperlakukannya dengan baik sejak awal. Sekarang, hal itu justru menyebabkan dia hampir mati. Kadang-kadang orang seaneh ini, yang jelas-jelas kamu yang membantunya, tapi dia merasa kamu berbuat salah. Kamu bahkan harus memohon untuk membantunya. Tapi Cheng Chongshan tidak bodoh. Tidak mungkin dia terjatuh saat ini. Wu Xuang dan saudara magang juniornya masih harus bergantung pada Ye Yuan untuk melakukan perawatan. Seorang pria di bawah atap rendah tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Diperlukan beberapa tahun untuk pergi dari negeri timur ke sekte surgawi giok sejati. Sulit bagi air yang jauh untuk memuaskan dahaga seseorang saat ini. Jika mereka kembali ke sekte tersebut, Wu Xuang pasti sudah lama mati total. Saudaraku Ye, Cheng inilah yang gegabah kali ini. Anugerah penyelamat hidup ini, Cheng ini akan mengingatnya, dan pasti akan membalasnya. Cheng Chongshan menggenggam tangannya dan berkata. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih, terima kasih kepada Yang Mulia. Dengan sikapmu sebelumnya, mustahil bagiku untuk menyelamatkanmu. Dialah yang memohon padaku dengan getir untuk menyelamatkanmu. Cheng Chongshan terlihat canggung dan berkata sambil tersenyum, tidak peduli apapun, tindakan saudara Ye untuk menyelamatkan Cheng ini adalah sebuah fakta. Bantuan ini, Cheng ini telah mengingatnya. Adapun keluarga kerajaan di arah timur, Cheng ini secara alami akan membayar dengan murah hati. Orang sombong ini benar-benar seperti batu di kakus, bau dan keras. Jika bukan karena adik magang junior, apakah menurutmu aku akan begitu rendah hati dan tunduk padamu?
Setelah adik magang junior baik-baik saja, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Kalau tidak, sulit menghilangkan kebencian di hatiku. Apakah menurutmu kamu bisa menjadi tak terkalahkan di bawah langit jika kamu mengetahui aturan tata ruang? Terlalu naif. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, pergilah. Esensi ilahiku habis dan harus mengasingkan diri. Saat Cheng Chongshan melihat ini, dia buru-buru berkata, Saudara Ye, adik magang junior Cheng ini masih diracuni. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku keras kepala. Jika kamu berbicara baik kepadaku, semuanya bisa didiskusikan. Tapi aku memberimu kesempatan. Mau aku simpan, juga bisa. Tunjukkan ketulusanmu. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang dengan wajah canggung. Cheng Chongshan melihat ke punggung Ye Yuan, tatapannya seperti pedang, hampir ingin membunuh Ye Yuan. Di pedalaman terpencil ini, dia sebenarnya dipermalukan oleh seorang pendaki alam bawah seperti itu. Jika dia tidak membalas permusuhan ini, kemana wajahnya akan pergi? Qiao Kai Yuan terdiam seperti jangkrik di musim dingin di sampingnya, tidak berani bersuara sama sekali. Tuan Utusan, kami telah menyelidiki masalah Dekan Jun selama bertahun-tahun dan juga tidak menemukan petunjuk apapun. Tapi Yukin menemukan sedikit petunjuk baru-baru ini. Kata Pangeran Sulung. Oh, bicaralah, kata Cheng Chongshan sambil mengerutkan kening. Yukin merasa Dekan Jun kemungkinan besar mati di tangan Ye Yuan. Kata-kata Pangeran Sulung sungguh mengejutkan. Cheng Chongshan sangat tertarik dan berkata, apa maksudnya ini? Pangeran Sulung berkata, saat Dekan Jun meninggal, tepatnya saat Ye Yuan naik. Selanjutnya, dia naik dari hutan cahaya tinta. Yukin tahu bahwa kata-kata ini agak fantastis, tapi Ye Yuan orang ini memiliki terlalu banyak misteri. Sejak datang ke negara timur, dia telah melakukan terlalu banyak hal yang mustahil. Jika Dekan Jun ceroboh, mati di tangannya juga bukanlah sesuatu yang mustahil. Cheng Chongshan memperlihatkan ekspresi merenung dan terdiam. Situasi umum di arah timur telah beres, tetapi hati Qiao Yukin belum mati. Dia berniat menjilat Cheng Chongshan, tetapi pikiran orang-orang ini tidak tertuju pada hal ini sama sekali. Pergerakan dan jejak mereka sulit dipahami dan penuh rahasia. Pangeran Sulung sudah lama menyelidiki Ye Yuan luar dalam dan sudah tahu segalanya tentang kejadian setelah Ye Yuan naik seperti punggung tangannya. Dia menemukan suatu kebetulan yang membuatnya sangat gembira. Kematian Juntian terjadi bertepatan dengan naiknya Ye Yuan. Oleh karena itu, dia ingin berbicara dengan Cheng Chongshan, ingin meminjam tangan Cheng Chongshan untuk menjatuhkan Ye Yuan. Selama Ye Yuan kalah, peluangnya akan datang. Namun, Cheng Chongshan dan rekannya, pergi jauh ke dalam makam kuno dan baru kembali baru-baru ini. Siapa yang menyangka setelah beberapa orang kembali, mereka akan terluka dan diracuni. Apalagi dia mengira akan terjadi konflik antara Ye Yuan dan utusan itu. Pangeran Sulung merasa bahwa ini hanyalah sebuah kesempatan yang dianugerahkan dewa. Selama dia memberitahu Cheng Chongshan tentang masalah ini, dia tidak perlu mengatakan apapun. Cheng Chongshan juga akan membantunya menghilangkan hambatan ini. Bagi Cheng Chongshan, siapapun yang membunuh Juntian tidaklah penting. Yang penting adalah ada penjelasan tentang sekte tersebut. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi untuk menjadi kambing hitam. Bagaimanapun menangkap kembali orang secara acak, bagaimana mungkin sekte tersebut percaya bahwa ini adalah pembunuhnya? Mengatakannya, akan sulit meyakinkan publik juga. Sebelumnya, yang paling cocok adalah Kaisar Timur. Tapi sekarang, itu adalah Ye Yuan. Prestise Ye Yuan di wilayah timur terlalu tinggi. Itu bahkan lebih tinggi dari milik Kaisar. Jika dia menjadi pembunuhnya dan Cheng Chongshan membunuh Ye Yuan, membunuh ayam untuk memperingatkan para monyet, hal itu secara alami dapat menghalangi perbatasan. Bahkan suatu kebetulan juga bukan suatu kebetulan seperti ini. Adapun apakah Ye Yuan benar-benar pembunuhnya atau tidak, itu tidak penting sama sekali. Segera, Cheng Chongshan menemukan inti masalahnya, sedikit senyuman terlihat di sudut mulutnya. Dia memandang Pangeran Sulung dan berkata sambil tersenyum, Qiao Yukin, kamu sangat pintar dan tahu apa yang dibutuhkan utusan ini. Beritamu ini memang sangat berguna bagi utusan ini. Apa yang kamu inginkan, utusan ini akan memberikannya kepadamu juga. Tapi, apa yang harus dilakukan di masa depan, aku tidak perlu mengatakannya lagi kan. Saat Qiao Yukin mendengarnya, dia sangat gembira. Dia bersujud di tanah dan berkata, Yukin adalah bawahan yang setia. Aku akan menghancurkan otakku dan menyerahkan nyawaku jika perlu.
Cheng Chongshan berkata, namun, anak laki-laki ini mahir dalam pengaturan tata ruang. Teknik gerakannya sangat aneh. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Aku akan mengirim pesan kembali ke sekte dan meminta sekte mengirim ahli untuk menangkap orang ini. Adapun untuk periode waktu ini, bersikap rendah hatilah untukku. Qiao Yuqin sangat gembira dan buru-buru berkata, utusan, yakinlah. Yuqin pasti akan bertindak rendah hati. Pada hari ini, Cheng Chongshan membawa saudara laki-laki magang juniornya dan saudara perempuan magang juniornya, dan membawa sejumlah besar hadiah, dan tiba di kediaman guru negara. Dalam perjalanannya menimbulkan sensasi yang luar biasa. Orang-orang tentu saja tidak tahu bahwa hubungan Cheng Chongshan dan Ye Yuan buruk. Mereka hanya tahu bahwa Ye Yuan adalah guru negara di wilayah timur. Bahkan utusan sekte surgawi giok sejati harus berkunjung langsung dan mencari perawatan medis dari guru bangsa. Ini terlalu mengesankan. Negeri timur kita sungguh mengesankan kali ini. Bahkan utusannya harus berkunjung untuk perawatan medis. Aku mendengar bahwa beberapa utusan itu sangat arogan. Bahkan kaisar harus berhati-hati saat melihatnya. Tapi di hadapan guru bangsa, mereka tetap harus mengesampingkan egonya. Pada hari itu, utusan Cheng terkena racun yang sangat kuat, meracuni ratusan orang di sepanjang jalan. Pada akhirnya, tetaplah guru negara yang keterampilan ajaibnya memulihkan kehidupan, menyembuhkan semuanya. Warga yang impresif, mengagumkan semuanya merasa bangga saat melihat kehebatan guru bangsanya sendiri. Terlebih lagi, sejak Ye Yuan menjabat sebagai guru negara, pintu rumah guru negara telah berubah dari kebanggaan yang dingin di masa lalu dan menjadi lebih dekat dan hangat dengan rakyat. Siapapun yang sakit atau mengalami bencana bisa datang untuk berkonsultasi. Tentu saja, sebagian besar penyakit tidak sampai ke Ye Yuan di sini. Tentu saja ada Lin Lan, Jiang Yu, dan keluarga Tang yang mengelolanya. Tapi ada juga beberapa masalah menyusahkan yang Ye Yuan sendiri ambil tindakan untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, meskipun Ye Yuan sudah lama tidak menjabat sebagai guru bangsa, dia sangat dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Ketika Cheng Chongshan melihat Ye Yuan, dia tersenyum dan mengatupkan tangannya sambil berkata, Saudara Ye, apakah menurutmu ketulusan Cheng kali ini sudah cukup? Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak peduli dengan reputasi yang tidak patut ini. Apakah ada sesuatu yang praktis? Cheng Chongshan memiliki senyuman di wajahnya tetapi memiliki kebencian yang sangat besar di hatinya. Tapi dia juga tahu bahwa tanpa mengeluarkan sesuatu kali ini, dia tidak akan bisa melewati rintangan ini. Merasa tidak berdaya, dia mengeluarkan beberapa batu giok dan memberikannya kepada Ye Yuan dengan kedua tangannya, sambil berkata, beberapa batu giok ini diperoleh oleh Cheng di makam kuno kali ini. Mereka disembunyikan di tempat rahasia. Cheng ini hampir kehilangan nyawaku di tempat untuk mendapatkannya. Hanya saja ada batasan yang sangat kuat pada slip giok tersebut. Cheng ini juga tidak bisa memecahkannya. Tapi menurutku itu seharusnya menjadi barang yang sangat berharga. Ye Yuan menerima slip giok dan memasukkan akal ilahinya ke dalamnya. Benar saja, itu diblokir oleh kekuatan yang sangat besar. Kekuatan pembatasan ini sangat kuat dan tidak dapat diduga. Kemungkinan besar, informasi di dalamnya sangat penting. Ye Yuan tentu saja mengetahui pikiran Cheng Chongshan. Barang-barang itu bagus, tetapi tidak ada yang bisa membukanya. Jadi apa gunanya? Beberapa potongan batu giok ini, Cheng Chongshan pasti sudah mencoba segala macam metode, dan masih tidak bisa membukanya. Yang bisa dia buka, dia pasti tidak akan mengeluarkannya juga. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan bantuan dan memberikannya kepada Ye Yuan. Namun, Ye Yuan punya ide lain. Pembatasan pada slip giok adalah harta karun bagi Ye Yuan. Selama dia bisa mempelajarinya secara menyeluruh, pencapaian formasi Dao Ye Yuan pasti bisa naik satu level. Dan Ye Yuan semakin tertarik pada hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Ye Yuan sangat puas dengan hadiah ini. Dapat dikatakan semua orang senang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Cheng bijaksana, aku sangat menyukai hadiah ini. Cheng Chongshan tersenyum dan berkata, bagus kalau Saudara Ye menyukainya. Tapi dia mencibir tanpa henti di dalam hatinya. Pembatasan ini ditetapkan oleh tokoh dikdaya stratum surgawi penguasa giok. Itu benar-benar pembatasan kelas 4. Hanya berdasarkan dia, stratum surgawi luhur kecil, dia juga ingin membukanya. Lupakan Ye Yuan, bahkan para tetua di sekte kemungkinan besar tidak akan membukanya juga. Terlebih lagi, mundurlah 10.000 langkah dan katakan bahwa meskipun dia bisa membukanya, akan sulit untuk lolos dari kematian juga.
Menerima hadiah itu, Ye Yuan tentu saja harus bekerja. Racun Wu Suang tampak hebat, namun sebenarnya, racun itu tidak dianggap terlalu kuat. Setidaknya itulah yang terjadi pada Ye Yuan. Ketika Ye Yuan mengambil tindakan, hal itu secara alami dilakukan dengan mudah. Adapun cedera saudara magang junior Cheng Chongshan, itu bahkan bukan masalah. Ada total 3 slip giok yang diberikan oleh Cheng Chongshan. Ye Yuan memainkan salah satu slip giok dan berkata sambil tersenyum, Cheng Chongshan mengira aku tidak bisa mengakses slip giok itu. Itu sebabnya dia akan memberikannya kepadaku dengan pikiran tenang. Sayang sekali dia salah perhitungan. Meskipun batasan ini sangat kuat, selama aku memahami sebagian darinya, aku akan bisa mengungkap misterinya. Apa yang Ye Yuan pikirkan bukanlah untuk memecahkan batasan itu sama sekali, melainkan untuk memahami batasan tersebut. Kesulitan keduanya secara alami tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Pembatasan pada slip giok sangat luar biasa, jauh melampaui pemahaman Ye Yuan saat ini. Lebih jauh lagi, ia menemukan bahwa teknik pembatasan surga lengkap giok cerah agung sangat berbeda dari formasi Dao miliknya. Memperhatikan banyak aspek cerdik, Ye Yuan bahkan tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Pembatasan ini benar-benar membuka pintu lain bagi Ye Yuan. Dunia baru terbentang di depan matanya. Baru pada saat itulah Ye Yuan tahu bahwa dia meremehkan para pahlawan dunia. Surga lengkap giok cerah agung adalah dunia yang seluruhnya terdiri dari aturan. Segala sesuatu di sini benar-benar melampaui bidang seperti dunia surga. Semakin Ye Yuan mempelajari batasan ini, semakin dia merasa bahwa batasan tersebut tidak dapat diduga. Dia memiliki perasaan menjadi seorang master yang terampil yang secara tidak sengaja memperoleh karya sastra surgawi. Pembatasan ini seperti alam itu sendiri, seolah-olah memang ada sejak awal. Tiba-tiba, suatu hari, kekuasaan aturan turun ke atas Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum pahit dan berkata, aku tidak menyangka bahwa aturan alkimia Dao saya belum mencapai penyelesaian akhir, dan kemudian aturan formasi Daoku yang mencapai penyelesaian akhir terlebih dahulu. Pencapaian formasi Dao senior ini sangat berwawasan luas. Dia pastilah karakter utama yang sangat berbakat ketika dia masih hidup. Sayang sekali dia terjatuh di hutan cahaya tinta. Ye Yuan tidak akan pernah meniru secara membabi buta ketika dia memperoleh pencerahan tentang Dao. Dia mengekstrak inti dari pembatasan ini, membuang ampasnya, dan mengintegrasikannya ke dalam formasi Dao miliknya. Beberapa tahun ini, pencapaian formasi Dao Ye Yuan telah meningkat pesat, dan dia sudah mengembangkan aturan formasi Dao tingkat pertama hingga mencapai penyelesaian akhir. Mengesampingkan isi di dalam slip giok ini, hanya berbicara tentang pembatasan ini, harus mengakui bahwa Cheng Chongshan memberinya hadiah besar. Ye Yuan mengambil sepotong batu giok dan memasukkan perasaan ilahi di dalam dirinya. Informasi membanjiri pikirannya. Sutra racun. Apa yang tercatat di dalam slip giok ini sebenarnya adalah metode penggunaan racun. Di dalam slip giok, berbagai racun dan metodenya dicatat. Racunnya sangat aneh. Bahkan Ye Yuan yang ahli menggunakan racun ini juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ternyata racun yang ditimbulkan oleh Cheng Chongshan disebut ruptur senyap, sangat cocok. Racun ini, bahkan pusat kekuatan stratum surgawi luhur tanpa batas pun tidak dapat memblokirnya. Namun, Cheng Chongshan mungkin tidak tahu bahwa racun ini tidak dibersihkan dengan bersih. Itu hanya inkubasi lagi. Itu saja, kata Ye Yuan dengan senyuman palsu. Bukan karena Ye Yuan melakukannya dengan sengaja, tapi tingkat kultivasinya memang terlalu rendah dan Cheng Chongshan diracuni terlalu dalam. Hanya saja Ye Yuan tidak perlu memberitahunya hal ini. Dia tahu bahwa Cheng Chongshan akan tetap menentangnya, anggap saja itu seperti meninggalkan kartu di lengan bajunya. 2 potong batu giok lainnya juga membuat Ye Yuan sangat bersemangat. Salah satu bagiannya mencatat khasiat obat dan kebiasaan pertumbuhan ribuan obat surgawi, serta lusinan formula pil dan pengalaman alkimia yang berharga. Slip batu giok yang disegel dengan sungguh-sungguh, secara alami bukanlah formula pil biasa. Terlebih lagi, ini hanyalah puncak gunung es. Bagian yang disembunyikan oleh pembatasan adalah intinya. Slip giok ini hanyalah harta berharga bagi Ye Yuan. Sistem jalur alkimia surga lengkap giok cerah agung tidak memiliki garis keturunan yang sama dengan dunia bentangan surga, tetapi jauh lebih kompleks dan masif. Meskipun Ye Yuan mengolah pil surgawi dasar hingga mencapai tingkat penyelesaian besar, masih ada kesenjangan besar dari penyelesaian besar tingkat pertama. Pil surgawi yang dia kembangkan sebenarnya hanya untuk meletakkan dasar bagi pil generasi Jasper. Itu adalah semacam kultivasi.
Tapi sebenarnya, bagaimana mungkin pil surgawi dasar hanya berjumlah 20 jenis? Bebannya berat dan jalannya panjang. Tapi slip giok ini bisa memberi Ye Yuan nilai referensi yang sangat besar dan bisa menyelamatkannya dari banyak waktu yang terbuang. Sedangkan untuk slip giok terakhir, ada beberapa metode kultivasi dan teknik bela diri yang tercatat di dalamnya. Ketiga slip batu giok ini bisa dikatakan sebagai 3 gudang harta karun. Kemungkinan besar, itu adalah pengalaman kultivasi dan warisan dari pemilik makam kuno Mor. Cheng Chongshan memberikannya begitu saja. Ye Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk mempelajari sutra racun terlebih dahulu. Cheng Chongshan pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jika dia memahami sutra racun, hasilnya cenderung tidak terduga. Kekuatan Ye Yuan saat ini terlalu lemah. Gunung bentangan surga juga tidak bisa dikeluarkan begitu saja. Dia tentu saja harus mengambil tindakan ekstrim untuk melindungi dirinya sendiri. Dia adalah leluhur yang menggunakan racun sejak awal. Dia tentu saja tidak asing dengan cara ini. Mempelajarinya secara alami akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, berbagai racun yang tercatat dalam sutra racun, serta metode dan teknik keracunan, sungguh ajaib. Ye Yuan juga mendapat manfaat tanpa henti. Murid senior, Saudara Zhao. Aku tidak menyangka sekte itu benar-benar mengirimmu ke sini. Melihat ahli yang dikirim sekte tersebut, Cheng Chongshan tidak bisa menahan kegembiraannya. Zhao Kun termasuk di antara 10 murid sekte dalam dari sekte surgawi giok sejati. Kekuatannya bisa langsung membunuh Cheng Chongshan. Selain itu, aspek paling menakutkan dari Zhao Kun adalah teknik gerakannya. Dengan dia mengambil tindakan, apakah dia masih takut Ye Yuan lari? Zhao Kun mendengus dingin dan berkata, kamu bahkan tidak bisa mengurus pendaki alam bawah stratum surgawi luhur kecil. Kamu benar-benar sampah. Plus, di depan Zhao Kun, Cheng Chongshan membuang semua harga dirinya dan berkata sambil tersenyum lebar, apa yang dikatakan oleh magang senior, Saudara Zhao, benar, aku yang tidak kompeten. Hanya saja anak laki-laki itu mahir dalam tata ruang, yang sangat merepotkan. Tentu saja, aku juga tidak akan menyusahkan kakak magang senior Zhao untuk bekerja dengan sia-sia. Ini adalah sedikit bentuk penghargaan, magang senior, Saudara Zhao, mohon terimalah. Tatapan Zhao Kun berubah tajam dan dia berkata dengan terkejut, pil surgawi yang mengubah bulu cerah. Cheng Chongshan tersenyum dan berkata, tepat sekali. Adik laki-laki ini menemukan sebuah makam kuno di negara timur dalam beberapa tahun terakhir dan kadang-kadang mendapatkan hasil di dalamnya. Pil surgawi ini untuk menunjukkan rasa hormat kepada kakak magang senior. Kedua mata Zhao Kun menyipit dan dia berkata sambil tersenyum dingin, apa yang kamu peroleh seharusnya bukan hanya 1 pil surgawi kan? Cheng Chongshan terlihat canggung saat dia berkata, kakak magang senior itu pintar. Harta yang diperoleh kali ini, yang paling penting adalah beberapa keping slip giok. Hanya saja, mereka saat ini berada di tangan Ye Yuan. Selesai berkata, Zhao Kun dengan singkat menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya. Tentu saja, dari mulutnya, Ye Yuan secara alami menjadi penjahat besar, mengancam akan mengobati racunnya, memaksanya untuk menyerahkan slip giok. Setelah Zhao Kun mendengarnya, dia mendengus dingin dan berkata, sungguh sampah yang tidak berguna. Plus wajah sekte surgawi giok sejati kita telah hilang sepenuhnya olehmu. Cheng Chongshan tidak berdaya dan hanya bisa berulang kali mengatakan iya. Jika bukan karena dipaksa melawan keinginannya, dia juga tidak akan membiarkan sekte tersebut mengirim seseorang ke sana. Namun sejak dia datang, keuntungan yang didapatnya di makam kuno tentu saja harus dibagi dengan pihak lain. Tapi meminjam tangan Zhao Kun untuk menyingkirkan Ye Yuan juga sepadan. Namun, seorang pendaki alam bawah sebenarnya bisa mengatasi racun aneh semacam ini, dia memiliki keterampilan yang cukup. Kamu ingin aku mengambil tindakan, bisa. Tetapi kamu harus mengambil 5 pil surgawi pengubah bulu jatuh lagi, atau pil surgawi yang setara. Selain itu, aku juga ingin beberapa slip giok itu, kata Zhao Kun. Cheng Chongshan meringis dan akhirnya mengertakkan gigi dan setuju. Kenyataannya, dia senang di hatinya. Keuntungan makam kuno kali ini jauh melebihi imajinasi. Hanya 5 pil surgawi, itu masih dalam jangkauan yang bisa dia tanggung. Tentu saja hal ini tidak dapat diungkapkan. Sebaliknya, dia harus berpura-pura terlihat sedih. Ayo tunjukkan jalan, aku ingin melihat apakah pendaki alam bawah ini memiliki kekuatan supernatural. Zhao Kun berkata dengan dingin. Kakak laki-laki, segalanya buruk, segalanya buruk.
Para ahli di istana kerajaan semuanya telah pindah dan mengepung kediaman guru negara. Pangeran sulung saat ini sedang berteriak-teriak di luar, memintamu keluar dan mati. Tang Yu berlari dengan ekspresi panik, berteriak sekeras-kerasnya. Ye Yuan keluar dari ruang rahasia dan berkata dengan dingin, "Oh, apa yang sedang terjadi?" Tang Yu berkata dengan panik, "Itu Tuan Utusan. Pangeran sulung meminjam kekuatan Tuan Utusan dan ingin melancarkan kudeta. Saat ini, Pangeran sulung telah menguasai istana kerajaan dan mengirimkan semua pusat kekuatan, mengelilingi kediaman guru negara hingga air tidak dapat merembes masuk." Ye Yuan tidak memperlihatkan ekspresi terkejut dan berkata, "Jadi begitu. Karena Cheng Chongshan telah bergerak, apakah bala bantuan telah tiba?" Tang Yu tertegun dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Dengan kepribadian Cheng Chongshan, jika dia memiliki keyakinan untuk membunuhku, dia tidak akan menunggu sampai hari ini. Alasan kenapa dia tetap menjaga hubungan baik denganku, bukankah demi menunggu bala bantuan?" Tang Yu berkata dengan terkejut, "Karena kakak tahu bahwa dia akan menyakitimu, mengapa kamu tidak pergi lebih awal?" Orang yang dia undang kali ini adalah peringkat 10 besar sekte dalam sekte surgawi giok sejati, Zhao Kun. Kekuatannya sangat luar biasa. Kemungkinan besar, itu menargetkanmu, kakak. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, "Jika aku pergi, kamu pasti akan mati. Keluarga Tangmu, termasuk pangeran kedua, tidak ada yang bisa bertahan." Tang Yu tertegun. Dia tidak menyangka Ye Yuan akan tetap tinggal demi mereka. Perasaan yang tak bisa dijelaskan membanjiri hatinya, air mata hampir keluar. Mengikuti kakak laki-laki seperti itu sungguh luar biasa. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Kakak, ada terlalu banyak ahli di luar, meskipun teknik gerakanmu luar biasa, kemungkinan besar sulit untuk melarikan diri juga. Suruh Master Lin melindungimu dan keluar dari pintu samping, aku akan melindungi bagian belakang." Hah! Ye Yuan langsung menamparnya dan memarahinya sambil tertawa, "Tutupi pantatmu. Sedikit kekuatanmu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi Cheng Chongshan, namun masih ingin menutupi bagian belakangnya. Ayo, keluar dan lihat." Selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju pintu. Melihat Ye Yuan keluar, Pangeran Sulung segera menghampiri dan berkata dengan sombong, "Ye Yuan, kamu sudah selesai di sini. Menyerah dengan patuh tanpa perlawanan? Jika tidak, seluruh kediaman guru negara harus dikuburkan dalam kematian bersamamu hari ini." Hah! Hanya untuk melihat sesosok tubuh bergoyang, Pangeran Sulung langsung terbang keluar. "Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu berhak berbicara di sini?" Ye Yuan berkata dengan nada menghina. Para ahli istana kerajaan memasang wajah kosong. Orang ini terlalu sombong. Sudah mencapai situasi ini, dia sebenarnya masih berani bergerak dulu. Zhao Kun tersenyum dan berkata, "Hahaha, bocah yang punya karakter, dengar kamu naik dari hutan cahaya tinta, Juntian, dibunuh oleh Hemukan." Ye Yuan mengabaikannya dan berkata kepada Cheng Chongshan, "Cheng Chongshan, kalian memperlakukan penyelamatmu seperti ini." Wajah Zhao Kun langsung berubah menjadi hitam. Sialan, diabaikan. Mungkinkah anak laki-laki ini buta? Tidak bisakah dia mengatakan bahwa dia adalah orang terbesar yang berdiri di tengah? Cheng Chongshan mencibir dan berkata, "Juru selamat. Hehehe, seluruh negeri timur berada di bawah kekuasaan sekte surgawi giok sejatiku. Kehidupan kaisar di arah timur, sekte surgawi giok sejatiku dapat memutuskannya dengan satu kata. Kamu, yang hanya seorang guru negara di wilayah timur, bukankah seharusnya menyelamatkan utusan itu menjadi tugasmu?" Ye Yuan tersenyum dan berkata sambil mengangguk. "Jadi begitu. Lalu untuk apa kamu mengepung kediaman guru negara kali ini?" Zhao Kun memiliki wajah hitam dan berkata dengan suara serius, "Wah, apakah kamu tuli? Aku bertanya padamu apakah kamu yang membunuh Juntian?" Ye Yuan memandang Cheng Chongshan dan masih tersenyum sambil berkata, "Cheng Chongshan, kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa membunuhku." Diabaikan lagi. Cheng Chongshan merasa sangat canggung di sampingnya. Orang ini pasti sengaja melakukannya. Yang lainnya juga diam seperti jangkrik di musim dingin. Kemarahan Zhao Kun praktis sudah membara di seluruh kediaman guru bangsa. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan kemarahannya. Semua orang tahu bahwa Zhao Kun adalah penanggung jawab di sini. Namun, Ye Yuan mengabaikannya dan terus berbicara dengan Cheng Chongshan. Sikap bodoh ini sungguh luar biasa. Hahaha nak, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti matinya. Zhao Kun mengambil langkah keluar,
aura di tubuhnya langsung naik ke puncak. Wajah semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Stratum surgawi yang lebih tinggi. Keberadaan seperti itu hampir tak terkalahkan di negeri timur. Ketika Cheng Chongshan melihat Zhao Kun lepas kendali, dia tersenyum dingin dan berkata, "Ye Yuan, aku tidak bisa membunuhmu. Tapi magang senior, saudara Zhao bisa membunuhmu seperti membunuh seekor anjing. Kamu benar-benar memakan hati beruang atau empedu macan tutul, berani memprovokasi dia." Ye Yuan masih acuh tak acuh saat dia berkata sambil tersenyum, "Cheng Chongshan, kamu tampaknya sangat senang dengan dirimu sendiri. Namun tahukah kamu kalau racun yang ada di tubuhmu belum sembuh total? Jika aku terbunuh, bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan menyelamatkanmu juga. Aku berani bertaruh bahwa tidak ada seorang pun di sekte surgawi giok sejatimu yang dapat menyembuhkan racun ruptur senyap." Ekspresi Cheng Chongshan berubah drastis, tapi dia langsung mencibir dan berkata, "Nak, siapa yang kamu takuti? Racun di tubuhku belum sembuh, bukankah aku sendiri yang mengetahuinya? Kekuatanku sudah lama pulih ke puncak dan bahkan samar-samar menunjukkan tanda-tanda terobosan." Ye Yuan memperlihatkan ekspresi yang tiba-tiba sadar dan berkata dengan senyuman palsu, "Oh, kamu tahu lagi." Senyuman ini seperti menyembunyikan rahasia dengan hati-hati. Ketika Cheng Chongshan melihatnya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak yakin di hatinya. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Ye Yuan mengatakan bahwa dia diracuni saat itu. Saat itu, dia juga tidak percaya. Akibatnya, dia nyaris mati. Senyuman Ye Yuan jelas menunjukkan sesuatu. Dia berkata dengan suara serius, "Apa maksudmu? Mungkinkah kamu melakukan sesuatu pada tubuhku saat itu?" Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, "Racun yang ditimbulkan padamu disebut ruptur senyap. Racun ini tidak terlihat dan tidak berwarna. Itu bisa menetas di dalam tubuh untuk waktu yang lama. Tapi begitu meletus, kekerasannya tak tertandingi. Bahkan tokoh dikdaya stratum surgawi luhur kecil pun akan kesulitan untuk lolos dari kematian juga. Pada hari itu, aku memang telah mengeluarkan semua racun dalam tubuhmu. Tapi itu hanya bisa mengobati gejalanya dan tidak menyembuhkan akar permasalahannya. Masih ada sebagian kecil racun yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Itu mungkin akan meletus lagi kapan saja." Kaki Cheng Chongshan menjadi lunak ketika mendengarnya, hampir jatuh ke tanah. Bukankah itu berarti ada bom waktu yang dipasang di tubuhnya? Bagaimana kamu, seekor semut yang baru saja naik, bisa mengetahui racun tingkat tinggi seperti itu? Ingin berbohong untuk menggertakku, apa menurutmu aku begitu mudah tertipu? Cheng Chongshan berkata dengan nada mengancam, tetapi dalam hati gemetar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Ini masih harus berterima kasih. Jika bukan karena slip giok yang kamu berikan kepadaku, tentu saja aku tidak akan mengetahuinya. Tapi sekarang, aku tahu." Saat kata-kata ini keluar, Cheng Chongshan dan Zhao Kun gemetar pada saat yang sama, mata mereka menunjukkan ekspresi keheranan. Kamu bisa membuka batasan slip giok? Itu tidak mungkin." "Wah, apakah kamu menganggapku bodoh?" kata Cheng Chongshan sambil tersenyum dingin. Ye Yuan tersenyum dan tidak berbicara. Zhao Kun menyatukan auranya dan tiba-tiba berkata, "Adik junior, ketika kamu diracuni, apakah kamu merasa seperti ada gunung berapi yang meletus di dalam tubuhmu? Setiap pori-pori di tubuhmu dari ujung kepala hingga ujung kaki tampak seperti pecah. Tidak peduli bagaimana kamu memutar esensi ilahimu, itu akan langsung terbakar oleh energi racun." Tatapan Cheng Chongshan memperlihatkan ekspresi keheranan dan dia berteriak kaget, "Sesenior, bagaimana kamu tahu?" Zhao Kun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tentu saja, menurutku dia tidak seharusnya menggertakmu. Racun ini memang disebut ruptur senyap. Terlebih lagi, racun ini tidak ada obatnya." Cheng Chongshan mundur beberapa langkah berturut-turut, wajahnya kosong. "Sesenior, kamu tidak bercanda kan?" Cheng Chongshan memaksakan senyum sambil berkata. Namun Zhao Kun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bercanda. Aku pernah melihat catatan sebelumnya di buku kuno sekte tersebut. Ini adalah racun unik dari Zhong Jianchou, yang pernah dikenal sebagai surga penguasa giok nomor 1 di 5 wilayah surgawi besar. Mereka yang diracuni tidak punya peluang. Ruptur senyap, kalau dalam masa inkubasi masih bisa ditekan melalui obat-obatan. Tapi, begitu meletus, di bawah stratum surgawi penguasa giok pasti akan mati. Tampaknya makam kuno yang kamu temukan mungkin adalah tempat kematiannya." Berbicara sampai di sini, sedikit keserakahan melintas di mata Zhao Kun.
Zhong Jianchou pernah terkenal di 5 wilayah surgawi besar, dikenal sebagai orang nomor 1 di stratum surgawi penguasa giok. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa menjadi hal yang umum? Warisan yang ditinggalkannya jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Cheng Chongshan si bodoh ini benar-benar memberikannya kepada Ye Yuan dengan kedua tangannya. Namun, tidak ada salahnya juga. Sejak dia datang, dia secara alami bisa mendapatkannya kembali dari tangannya. Cheng Chongshan terlihat panik dan bergumam pelan, tidak mungkin. Mustahil, aku jelas tidak bisa mendeteksi racun sama sekali. Zhao Kun berkata, ini juga merupakan aspek hebat dari racun ini. Ini sama sekali tidak terdeteksi dalam masa inkubasinya. Tapi begitu meletus, bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan untuk menyelamatkannya. Berbicara sampai di sini, Zhao Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan, hatinya merasa sangat terkejut. Racun ruptur senyap bisa dikatakan membuat orang gemetar ketakutan saat mendengarnya. Ye Yuan sebenarnya bisa menekannya sepenuhnya saat meletus. Cara seperti ini sungguh tidak terbayangkan. Perlu diketahui, ini adalah racun yang tidak dapat disembuhkan. Saat ini, kekasih Cheng Chongshan, Wu Suang, menjadi cemas. Dia memohon pada Zhao Kun dan berkata, "Kakak senior Zhao, aku mohon, kamu harus menyelamatkan senior Cheng." Zhao Kun tersenyum dan berkata, ingin aku mengambil tindakan, tentu saja bisa. Tapi, 70% harta karun perjalananmu akan menjadi milikku. Selanjutnya, aku harus memilih. Ekspresi Cheng Chongshan berubah dan dia berkata, Senior Zhao, ini terlalu berlebihan kan? Zhao Kun berkata dengan dingin, dibandingkan dengan hidupmu, itu tidak dianggap berlebihan. Jika kamu tidak diracuni, tentu saja aku juga tidak akan mengajukan permintaan ini. Tetapi karena kamu harus meminta bantuanku, maka tentu saja kamu harus membayar harganya. Semua orang keluar untuk mencari nafkah, tidak ada yang bodoh. Bagaimana mungkin makam stratum surgawi penguasa giok nomor 1 hanya memiliki 5 pil surgawi? Hanya saja, dalam sekte yang sama, tidak baik berlebihan dalam beberapa hal. Bagaimanapun, Cheng Chongshan memberitahu sekte tersebut tentang masalah ini. Jika Cheng Chongshan meninggal secara aneh, sekte tersebut pasti harus menyelidikinya. Tapi, karena Cheng Chongshan memintanya, itu berbeda. Ekspresi Cheng Chongshan berubah berulang kali. Akhirnya, dia masih mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Selama kakak magang senior mengambil tindakan, aku akan memberi kakak magang senior 70%. Zhao Kun tersenyum sedikit dan berkata sambil mengangguk, "Baiklah, bersumpahlah kutukan surgawi asal." Tunggu, sepertinya kalian belum memiliki keputusan akhir apakah akan menyembuhkan racunnya atau tidak kan? Bukankah kalian semua harus meminta pendapatku? Ye Yuan tiba-tiba menyela. Beberapa orang saudara senior ini, yang menegosiasikan persyaratan bola-balik, langsung menempatkan Ye Yuan, orang yang menyembuhkan racun itu, ke satu sisi. Tindakan Cheng Chongshan adalah membuat Zhao Kun menjatuhkan Ye Yuan dan memaksa Ye Yuan untuk menyembuhkan racunnya. Dia sudah lama mengharapkan sikap Cheng Chongshan dan Zhao Kun. Yang mengecewakannya adalah bahkan Wu Suang juga menutup telinga terhadapnya, penyelamat ini. Cheng Chongshan diracuni, dia tidak memohon padanya tetapi malah pergi memohon pada Zhao Kun. Jelas, dia tidak memikirkan hidup atau mati pria itu. Atau haruskah dia berkata, dia tidak pernah peduli dengan apa yang dia pikirkan sama sekali. Benar-benar menggelikan. Beberapa orang ini benar-benar versi nyata dari cerita, petani dan ular berbisa, membuat hati orang-orang menjadi dingin. Terlepas dari sikap Ye Yuan, dia menyelamatkan 3 nyawa 3 orang. Ini adalah fakta, tapi 3 orang ini, tidak seorang pun yang benar-benar berterima kasih padanya. Para murid yang keluar dari sekte surgawi giok sejati benar-benar membiarkan Ye Yuan memperluas pengetahuannya. Zhao Kun melirik ke arah Ye Yuan dan tidak dapat menahan tawanya. Dia berkata, "Semut, apa yang memintamu melakukan apa? Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku inginkan. Apa gunanya meminta pendapatmu? Aku tahu bahwa kamu ahli dalam pengaturan tata ruang, tetapi di hadapanku, semua caramu sia-sia. Tentu saja, jika kamu melakukan perlawanan keras kepala, aku punya ribuan cara untuk membuatmu tunduk dengan patuh." Hampir lupa, kamu tadi memprovokasiku kan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apa katamu?" Seekor anjing menggonggong, "Aku tidak mengerti." Provokasi Ye Yuan membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Empedu guru negara juga terlalu gemuk. Pada titik ini,
dia sebenarnya masih pantang menyerah, bukankah ini mencari pelecehan? Benar saja, tatapan Zhao Kun berubah tajam dan dia berkata sambil tersenyum dingin, bagus sekali, sepertinya kamu benar-benar mendekati kematian. Karena itu masalahnya, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Plus, saat aura mengesankan Zhao Kun dilepaskan, tekanan kuat itu menghancurkan semua orang sekali lagi. Dia memandang Ye Yuan dan berkata, kamu mungkin tidak tahu kalau aku terkenal dengan teknik gerakanku di Sekte Surgawi Giok sejati. Kamu masih ingin pamer di hadapanku dengan trik kecilmu. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Zhao Kun terpicu oleh senyuman Ye Yuan. Mendengus dingin, sosoknya langsung menghilang. Hilang, tidak hilang, ini terlalu cepat. Cepat sampai kita tidak bisa melihat. Ini juga terlalu menantang surga, sangat pantas menjadi murid dalam Sekte Surgawi Giok sejati. Sosok Zhao Kun menghilang, segera menarik seruan. Teknik gerakan yang aneh, yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Cheng Chongshan melihat ke arah Ye Yuan dan tersenyum dingin. Bahkan 10 pusat kekuatan teratas pun mengalami sakit kepala yang hebat saat mereka bentrok dengannya. Tapi saat itu, Ye Yuan tiba-tiba menyebarkan segenggam bubuk kuning muda ke udara. Saat bubuk itu muncul, bubuk itu berhamburan tertiup angin. Ketika Cheng Chongshan melihatnya, dia tertawa lebih keras dan berkata, hahaha, kamu tidak bodoh kan? Hanya berdasarkan tumpukan bubuk ini, kamu ingin berurusan dengan kakak senior Zhao. Suaranya belum memudar ketika sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari udara. Tubuh Zhao Kun jatuh ke tanah dengan keras, bergerak-gerak tanpa henti. Saat ini, wajah Zhao Kun berkerut, seperti menderita epilepsi, mulut dan matanya miring, bergerak-gerak di tanah tanpa henti. Bola mata Cheng Chongshan hampir keluar. Semua orang yang hadir memiliki wajah kosong. Ini, apa yang terjadi? Beberapa saat yang lalu, Zhao Kun memiliki momentum yang tidak dapat dihentikan, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkannya. Detik berikutnya, dia benar-benar kejang. Pusat kekuatan stratum surgawi luhur besar atas benar-benar kejang. Kamu, apa yang kamu lakukan pada kakak senior Zhao? Cheng Chongshan berkata dengan ketakutan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku sudah bilang, aku membuka batasan slip giok dan mempelajari beberapa hal dari sana, dan menyempurnakannya. Benda ini disebut penangkal angin tumbang, kamu, seharusnya sudah pernah mendengarnya sebelumnya kan? Ekspresi Cheng Chongshan berubah drastis dan dia berteriak kaget, penangkal angin tumbang. Kamu benar-benar mempelajari penangkal angin tumbang. Sial, bukankah kita? Suaranya belum memudar ketika mulut dan mata Cheng Chongshan menjadi miring, seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai mengejang. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Satu demi satu pusat kekuatan langsung jatuh, bergerak-gerak di tanah. Tang Yu dan yang lainnya tercengang karenanya. Pemandangan beberapa ratus orang yang terjatuh ke tanah pada saat yang sama, mata memutih dan bergerak-gerak di tanah, sungguh terlalu spektakuler. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a